Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Indah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat video. Tujuannya yaitu barangkali setelah pemaparan ini, barangkali ada revisi lagi yang mungkin Mbak Indah ingin sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, mungkin saya akan review melalui video dulu gitu. Dan jika memang ada, nanti kita lakukan pertemuan berikutnya. Oke, kita langsung saja. Kita buka servernya. Karena memang aplikasi ini memang masih bersifat lokal, belum bisa diakses melalui internet. Server sudah jalan. Kita masuk ke browser. Lalu login. Nah, aplikasi ini kan waktu itu sudah sempat disampaikan tuh mengenai pelamar yang tidak boleh mengetahui jumlah lowongan. Nah, ini kita berperan sebagai admin atau HC yang masuk ke dalam aplikasi. Mula-mula ya kita buat lowongan dulu ya, kalau memang ada butuh lowongan. Nah, kita pastikan nama golongan itu golongan 7, dan ini udah di-generate secara otomatis karena memang sudah ada 6 golongan yang sudah terbuat. Jadi bisa, kalau dihapus bisa kembali ke 1 juga sih. Nah, yang pertama kita pilih posisi. Saya sudah pindahkan posisi yang awalnya itu diletakkan di CV bagian pelamar. Saya sudah tempatkan di bagian HC. Misalkan yang dibutuhkan adalah customer service, batas waktu yang ditentukan misalkan sampai tanggal 18. Nah, kuota pelamar ini ada tambahan dari dosen penguji, Mbak. Jadi memang waktu saya sidang skripsi, dosen penguji menyarankan bahwa untuk pembuatan golongan ini, alangkah lebih bagusnya itu dibuatkan kuota pelamar. Jadi fungsinya kuota pelamar ini untuk memudahkan HC nantinya untuk memilih kandidat sesuai dengan kuota pelamar. Jadi kan sebelumnya itu ketika HC mendapatkan data 10 nih, nah, maka ketika di range atau dihitung scoringnya, maka 10 itu kan diurutkan kan. Nah, kebayang kalau misalkan HC mendapatkan 100 data nih, ketika di scoring 100 itu muncul dan Mbak Indah harus mengklik satu persatu yang diterima misalkan 50 orang, kan itu memakan banyak waktu gitu. Nah, jadi penguji skripsi saya menyarankan dibuatlah sebuah kuota seperti ini gitu. Kuota ini nantinya jika kita klik misalnya di sini kita 3 nih. Nah, nanti ketika di scoring maka hasil jumlah data yang akan ditampilkan itu adalah 3. Misalkan dari yang didapat oleh HC itu adalah 100 orang misalkan. Nah, karena di sininya 3, maka nanti yang muncul hanyalah 3 gitu. Dan itu pun akan mempermudah Mbak Indah untuk menentukan proses berikutnya tanpa harus mengklik diterima seperti itu. Kita analogikan kuota pelamarnya itu 3. Oke. Status sudah aktif, customer service. Nah, kita nanti HC tinggal mengklik copy. Copy ini artinya copy link-nya ya. Nah, jadi link CV-nya. Gitu. Nah, tinggal diisi oleh si pelamar mengenai data-datanya. Mungkin nanti saya stop dulu, atau saya isi dulu satu data. Alamat domisili sudah saya sesuaikan waktu Mbak Indah itu, taruh di paling atas, misalnya taruh Bandung, contoh, KTP, alamatnya Jalan Sukamena. Nah, provinsi ini sepertinya nih saya untuk saat ini fokus di Bandung dulu kali Mbak ya, jadi belum bisa, bayangan saya sih ini buat khusus di Sukovindo cabang Bandung dulu gitu, jadi saya sesuaikan dulu. Jadi belum bisa untuk posisi luar Bandung. Dan mudah-mudahan kalau memang ini inovasinya jalan, mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi gitu.
Nah, ini untuk pengalaman kerjanya, saya sudah buat sedinamis mungkin, di mana jika misalkan si pelamar memiliki atau tidak memiliki, jika tidak memiliki, maka seperti ini aja hasilnya. Tapi jika memiliki, ini akan muncul sebuah inputan baru, jumlah pengalaman kerjanya berapa, misalkan jumlah pengalaman kerjanya 1. Maka ada form baru yang akan muncul yang secara dinamis akan keluar secara otomatis. Ini kan baru 1 pelamar. Nah, jika memang ada 2 pelamar, 2 pengalaman kerja, maka akan drop down kembali nama pesan 2 gitu. Untuk ini kayaknya saya akan coba untuk 1 data dulu. Pengalaman di PT Sofindo, kerja di bidang pengalaman 1 tahun, itu mungkin yang selanjutnya saya akan coba pastikan dulu memiliki biar data cepat. Nah, data tersimpan. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti saya akan inputkan dulu, kan ini baru 1 data, karena memang kuotanya berjumlah 3, jadi ketika jumlah datanya masih kurang dari kuota, maka akan ada tampilan belum bisa diproses. Tadi kuota 7 ya. Nah, jadi belum bisa dilakukan. Ada status belum bisa dilakukan karena memang jumlah pelamar yang ada masih kurang dari kuota yang sudah ditentukan di awal. Nah, syarat untuk bisa diproses yaitu ketika harus melebihi jumlah si pelamarnya, harus melebihi kuota pelamar di sini gitu. Nah, mungkin nanti saya akan inputkan dulu mungkin 4 atau 5 untuk datanya. Nah, sudah terisi datanya jadi 4, sudah melebihi jumlah kuota pelamar yang sudah ditentukan. Nah, kita bisa lihat mungkin ini kan golongan 7 ya. Sebelum kita proses, kita pasti lihat dulu nih untuk golongan 7. Nah, ini. Nah, di sini anggaplah di sini ada 4 pelamar yang baru masuk. Tentunya karena kuotanya 3 ya. Di sini ada Rio Awal, Faras, Arif, dan Jajang. Nah, tentunya kita sebagai HC belum bisa mengetahui nih mana urutan yang paling tertinggi dan terendah. Nah, cara untuk mengetahuinya yaitu kita tinggal klik menu topsis, kita cari golongan yang tadi yang baru saja di input yaitu golongan 7 dan kita langsung proses. Nah, di sini sudah ditentukan nih, sudah dirumuskan kriterianya yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkahnya udah perhitungan dari sananya, dan HC tinggal mengklik lihat hasil klaster. Nah, maka hasil perhitungan yang keluar adalah 3 orang ini. Berarti Jajang yang sebelumnya di peringkat 4 tidak terkategorikan lulus karena memang kriterianya tidak sesuai. Nah, jika sudah seperti ini, HC tinggal ekspor bila ingin mengekspor ke Excel, mungkin untuk backup. Dan open. Kita sambil nunggu. Nah, apabila HC ingin memiliki data per golongan, kan ini golongan yang lulus ya, atau HC ingin memiliki data golongan yang belum dihitung, HC pun bisa. Misalnya golongan yang tadi nih, kita lihat. Nah, ini ada Jajangnya, tinggal diekspor lagi. Atau mungkin bisa HC pengen membackup seluruh data pelamar yang masuk, misalkan. Kita masuk ke data pelamar. Nah, ini data-data yang masuk keseluruhan. Kan tadi ada banyak golongan tuh. Nah, itu seluruh data per golongan. Ada 57 data. Dan di sini ada halaman utama. Halaman utama ini mungkin
belum serapih yang saya buat, tapi ini masih bayangan gitu. Misalnya nih di bagian IT ada berapa golongan yang masuk, jadi per posisi gitu. Di finance accounting belum ada kayak gitu sih, untuk mempermudahkan bila mana dari ingin mengeluarkan report di di customer service sudah ada berapa golongan yang masuk. Nah, HC tinggal melihat dashboard ini. Dan mungkin kalau mau yang per bintang, misalnya dibintangin seperti ini. Kita kembali yang tadi. Golongan 7. Nah, golongan 7 sudah diproses dan sudah ada status ketika golongan ini sudah dilakukan. Maka Haji tinggal melihat saja. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini data Excel-nya. Nah, data Excel-nya sudah dikeluarkan. Bila mana HC memang memerlukan. Nah, tinggal dikasih border barangkali. Dan selesai. Nah, paling segitu Mbak Ida. Barangkali ada revisi dari Mbak Ida atau ingin tambahan, tinggal disampaikan saja mungkin kepada saya lewat WA atau chat. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.